Semuanya, perkenalkan nama saya Mita Lija. Di sini saya akan membahas mengenai rangka panggul. Rangka panggul terdiri dua bagian, yaitu pelvis mayor ataupun disebut dengan panggul besar, itu yang bagian atas ini, dan pelvis minor ataupun bagian kecil yang terdapat di bagian bawah ini. Pertama saya akan membahas pelvis mayor, yang dimana pelvis mayor ini terdiri dari 4 buah tulang, yang dimana yang pertama itu yang ini 2 buah tulang pangkal paha ataupun disebut dengan osae kanan dan kiri, kemudian 1 tulang selangkangan atau disebut dengan os sacrum, dan 1 tulang ekor yang bagian ini ataupun disebut dengan os coccygeus. Nah, jadi os coccygeus ini atau tulang pangkal paha dibagi lagi menjadi 3 tulang yang saling berhubungan, yang dimana terdapat di sini acetabulum sebagai penghubung antara ketiga tulang ini, yang dimana dari acetabulum ke atas disebut dengan os ilium, acetabulum ke bawah disebut dengan os ischium, dan acetabulum ke depan disebut dengan os pubis ataupun tulang kemaluan. Yang pertama kita akan membahas os ilium. Os ilium ataupun tulang khusus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu crista iliaca, yaitu bagian yang menebal yang berada di sini. Lalu terdapat di depannya ataupun benjolan pada tulang disebut dengan spina. Yang ini disebut dengan spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Kemudian di belakangnya juga terdapat spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Nah, pada os ilium ini terdapat fossa iliaca. Di sini terdapat linea terminalis, linea terminalis, yang dimana ini sebagai pembeda antara pelvis mayor dan pelvis minor. Nah, kemudian saya akan membahas yang disebut dengan os ischium ataupun tulang duduk, yang dimana os ischium tulang duduk ini terdapat di sini ya, ini. Nah, kemudian di belakangnya terdapat spina ischiadicum, yang dimana ini sebagai pembeda ataupun pembatas antara incisura ischiadica mayor dengan incisura ischiadica minor. Nah, kemudian os pubis ataupun tulang kemaluan ini yaitu dari acetabulum tadi ke depan. Dan di sini terdapat symphysis pubis, yang dimana ini sebagai pembatas antara pubis kanan dan pubis kiri. Lalu kemudian ini disebut dengan foramen obturatorium. Di atasnya ini disebut dengan ramus superior osis pubis. Kemudian di bawahnya terdapat ramus inferior osis pubis. Nah, lalu inferior osis pubis ini membentuk segitiga yang dimana disebut dengan arcus pubis. Lalu saya akan membahas os sacrum ataupun disebut dengan tulang kelangkangan, yang dimana os sacrum ini terdiri dari 5 buah ruas tulang yang saling berhubungan. Dapat kita lihat dari jumlah lubang ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di depan ini terdapat sebuah benjolan yang disebut dengan promontorium. Di belakangnya juga terdapat suatu benjolan yang disebut dengan crista sacralis. Lalu pada sacrum ini terdapat sayap sacrum. Lalu artikulasi sacroiliaca, yang dimana ini sebagai penghubung antara os ilium dengan os sacrum. Kemudian di bawahnya ini terdapat artikulasi sacrococcygeus, yang dimana sebagai penghubung antara os sacrum dengan os coccygeus. Nah, kemudian kita akan membahas os coccygeus, yang dimana ini merupakan tulang ekor, terdiri dari 2 hingga 5 tulang yang saling berhubungan. Nantinya tulang ini bisa saja bergeser ke belakang 1 hingga 2 cm dikarenakan untuk memperluas jalan lahir. Lalu selanjutnya kita akan membahas pelvis minor, yaitu bagian bawah ini ataupun panggul kecil, yang dimana terdiri dari 4 buah bidang. Yang pertama itu PAP ataupun pintu atas panggul. Bidang
luas dan bidang sempit serta PBP ataupun pintu bawah panggul, yang dimana PAP ini ataupun pintu atas panggul terdapat di atas sini dan terdiri dari promontorium, sayap sakrum kiri dan kanan, artikulasi sakroiliaker kiri dan kanan, linea terminalis kiri dan kanan, serta ramus superior osis pubis kiri dan kanan, dan tepi atas simfisis, yang dimana PAP ini memiliki 3 ukuran yang terdiri dari ukuran muka belakang yang diukur dari promontorium. Promontorium ini diukur ke tepi atas simfisis, yang dimana ini berukuran 11,5 cm. Kemudian ukuran kedua yaitu ukuran melintang, diukur dari linea terminalis kiri dan kanan, yang dimana ukuran ini memiliki ukuran 12,5 cm. Untuk ukuran obliknya kita akan mengukur dari artikulasi sakroiliaca ke ramus superior osis pubis, yang dimana ini berukuran 13,5 cm. Lalu kemudian untuk bidang luas panggul terdiri dari antara 2 dan 3 sakral ke pertengahan acetabulum hingga ke pertengahan simfisis, yang dimana ini hanya memiliki 2 ukuran, yaitu ukuran muka belakang dan ukuran melintang, yang dimana ukuran belakangnya diukur dari 2/3 sakral ke pertengahan simfisis. Ini memiliki ukuran sekitaran 12,72 cm, sedangkan untuk ukuran melintangnya hanya berukuran 12,5 cm. Untuk bidang sempit terdiri dari ujung sakral, ini yang ujung sakral, spina ischiadica ataupun spina ischiadicum, lalu kemudian tepi bawah simfisis, yang dimana ini juga memiliki 2 ukuran. Yang pertama itu diukur dari ujung sakral ke tepi bawah simfisis berukuran sekitaran 11,5 cm, sedangkan untuk ukuran melintangnya hanya berukuran 10 cm. Untuk PBP ataupun pintu bawah panggul terdiri dari 2 buah segitiga, itu berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kan itu berbentuk lingkaran. Nah, jadi untuk PBP ini dia berbentuk segitiga, yang dimana terdiri dari segitiga depan ini ataupun disebut dengan arcus pubis dan segitiga belakang.